Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gagal bayar di dua pinjol raksasa ini, data-data Anda langsung diserahkan ke tim investigasi dan Anda mendapatkan SP3 atau surat peringatan ketiga dari pinjol ini. Dan buat teman-teman yang sama mempunyai permasalahan utang piutang di dua pinjol raksasa ini, kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi booster mental agar kalian tidak usah panik, tidak usah takut ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol manapun. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini selalu mendukung channel ini, selalu mengikuti perkembangan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga apa yang sudah kalian lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Gagal bayar di dua pinjol raksasa ini, tiba-tiba data-data nasabah yang gagal bayar tersebut diserahkan ke tim investigasi dan mendapatkan surat peringatan ketiga. Langsung kalian boleh lihat di layar sebelah kanan saya. Ini penagihan yang dikirimkan oleh DC Pinjol Julo, yang merupakan penagihan yang dikirimkan melalui email. Surat peringatan ketiga. Dengan hormat, untuk dan atas nama PT Julo Teknologi Finansial selaku perwakilan pemberi pinjaman, selanjutnya disebut sebagai kami. Dengan ini kami menyampaikan surat peringatan ketiga kepada saudara-saudari sebagai berikut. Bahwa saudara-saudari telah membuat suatu pengikatan pinjam-meminjam berbasis teknologi dengan kami merujuk pada surat perjanjian pemberian fasilitas nomor 10 sekian-sekian disepakati pada tanggal sekian dan surat konfirmasi rincian transaksi pendanaan sebagai berikut. Nomor SKRTP 1101 sekian-sekian, tanggal, bulan, dan tahun sekian. 2. Bahwa kami telah berupaya melakukan penagihan melalui telepon, email, SMS, dan WhatsApp untuk membantu meringankan kewajiban melalui pemberian informasi langkah restrukturisasi pinjaman dan telah mengirimkan surat peringatan pertama tertanggal sekian dan surat peringatan kedua tertanggal sekian, namun hingga saat ini kami belum menerima tanggapan dan yang konkret maupun pelunasan jumlah tunggakan dari saudara-saudari, termasuk biaya bunga dan denda keterlambatan sebesar 4.164.000 sejak tanggal sekian sampai dengan hari ini. Perlu kami tegaskan, kami berhak atas pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam SKRTP yang disebut di atas, dan saudara-saudari tidak berhak untuk menahan pembayaran atau ingkar terhadap segala kewajiban saudara-saudari. Untuk itu, kami berikan saudara-saudari waktu 3 kali 24 jam sejak tanggal surat ini diterima untuk melakukan pelunasan tunggakan dan mengirimkan bukti pembayaran kepada kami melalui email collection@julo.co.id. Oke, itu adalah email yang dikirimkan dari Pinjol Julo ternyata, dan ini merupakan surat peringatan ketiga atau SP3, dan di bawahnya tertulis, harap dicatat bahwa jika saudara-saudari tidak membayar tunggakan pinjaman, riwayat kredit buruk akan menyebabkan nama saudara-saudari termasuk ke dalam daftar hitam pada Fintech Data Center atau FDC yang didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Ini akan berdampak negatif pada peluang saudara-saudari mendapatkan pinjaman di masa depan. Peringatan ini adalah peringatan terakhir kepada saudara-saudari, di mana apabila dalam waktu yang kami berikan di atas saudara-saudari tidak menjalankan surat peringatan terakhir ini, maka dengan sangat menyesal kami akan melaksanakan kunjungan petugas lapangan dan menempuh jalur hukum yang tegas dengan mengajukan proses perdata dan atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pada akhirnya dapat merugikan saudara-saudari. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau email collection@julo.co.id. Nah, itu adalah surat
peringatan ketiga dan merupakan peringatan terakhir dari debt collector pinjaman online Julo. Lalu selanjutnya ini ada penagihan dari surat peringatan dari pinjaman online rupiah cepat. Selamat pagi. Tagihan Anda sudah melewati batas konsekuensi pembayaran sebagaimana rupiah cepat yang telah terdaftar di OJK mengacu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 tahun 2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Dengan ini kami tegaskan kewajiban Anda terhadap rupiah cepat diselesaikan hari ini. Data Anda lengkap pada kami, cukup kuat bagi kami pihak perusahaan untuk melaporkan data Bapak atau Ibu ke tim investigasi kredit. Dan yang sebagaimana pengajuan Bapak Ibu dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, serta berjanji mentaati peraturan di rupiah cepat, kami tunggu pembayaran Bapak Ibu hari ini. Lalu selanjutnya masih dari rupiah cepat. Dengan hormat sesuai dengan perjanjian elektronik yang tertera di aplikasi rupiah cepat, maka dengan ini kami memberikan beberapa hal. 1. Pinjaman saudara telah mengalami keterlambatan di hari ini, namun hingga saat ini Anda belum menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut. Kedua, dengan ini kami sampaikan bahwa kewajiban yang harus Anda selesaikan di hari ini berupa pinjaman pokok dan bunga berikut denda keterlambatan. Perlu diketahui pula jika hari ini Anda masih belum menyelesaikan proses pelunasan, maka kami terpaksa akan memprosesnya sesuai dengan peraturan perusahaan dan perjanjian pinjaman yang berlaku. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Rupiah cepat. Nah itu teman-teman, 2 penagihan dari DC Pinjol Julo dan juga rupiah cepat yang mana DC Pinjol Julo memberikan SP3 atau surat peringatan ketiga, yang mana surat peringatan itu merupakan peringatan terakhir agar nasabahnya segera melakukan pembayaran. Dan jika nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran juga setelah dikirimkan surat peringatan terakhir tersebut, maka dengan sangat terpaksa pihak Pinjol Julo akan mengirimkan debt collector lapangan untuk menagih langsung ke rumah nasabahnya. Nah, jika hal ini diterima oleh Anda yang saat ini baru pertama kali menggunakan Pinjol Julo dan terpaksa telat bayar karena tidak mampu lagi untuk membayar pinjol tersebut, akan berdampak sangat buruk untuk mental Anda, untuk kesehatan pikiran Anda, karena ini bisa menyebabkan ketakutan yang luar biasa pada diri Anda. Apalagi terutama orang-orang yang baru pertama kali menggunakan Pinjol Julo dan tidak paham bagaimana cara mengatasinya ketika dikirim penagihan seperti ini. Nah, saya sarankan buat teman-teman semuanya yang telat bayar atau gagal bayar di Pinjol Julo dan dikirim surat peringatan ketiga atau surat peringatan terakhir, apapun itu bentuknya, konsepnya dan poinnya, si DC pinjol tersebut meminta pembayaran segera dilakukan itu. Jadi kalau kalian memang sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak usah membayar dengan cara gali lubang tutup lubang, tidak usah memaksakan membayar sampai jual-jual aset berharga Anda. Anda tidak mampu bayar, gagal bayarkan, terima segala risikonya, bersikaplah bodoh amat dan bersikaplah ikhlas atas semua yang akan terjadi ke depannya, karena memang itu adalah sebuah konsekuensi ketika Anda mempunyai utang di pinjol dan menyatakan sudah tidak mampu bayar lagi. Oke ya, jadi tidak usah panik jika dikirim penagihan seperti ini, karena penagihan seperti ini mau peringatan ke-1, kedua, ketiga, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti agar kalian segera melakukan pembayaran. Yang dari permasalahan tidak mampu bayar, ya sudah, gagal bayarkan semuanya, dan resikonya kalian mungkin nanti data-datanya akan di blacklist dan tidak bisa minjol lagi. Lalu yang kedua adalah dari rupiah cepat, bahwa data-data kalian yang telat bayar itu akan diserahkan ke tim investigasi kredit. Tim investigasi ini adalah, kita bisa lihat dari arti investigasi, yaitu proses penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan secara cermat untuk mencari kebenaran, fakta atau jawaban atas suatu pertanyaan. Investigasi bisa dilakukan dengan mencatat, merekam, melakukan peninjauan atau percobaan. Nah, itu adalah penelitian atau penyelidikan. Jadi kalian tidak usah panik, walaupun dikirimkan tim investigasi,
baik itu ke rumah Anda ataupun mungkin yang namanya tim investigasi ini melakukan skip tracing, pelacakan lokasi keberadaan Anda, itu hanyalah pola-pola penagihan yang sengaja dilakukan oleh DC pinjol untuk menakut-nakuti kalian dan menciptakan ketakutan di pikiran kalian dari jarak jauh, dengan harapan jika kalian takut akhirnya melakukan pembayaran dengan cara apapun. Jadi konsepnya dan kesimpulannya, jenis-jenis penagihan dari DC pinjol manapun, mau itu Julo, mau rupiah cepat, mau aku laku, kredipo, poinnya mereka itu ingin Anda segera melakukan pembayaran dan mendapatkan struk bayar. Sehingga kan kalau si DC pinjol mendapatkan struk bayar dan targetnya tercapai, akhirnya dia kan bisa gajian, bisa mendapatkan insentif. Makanya si DC pinjol itu karena stres, karena panik, akhirnya melakukan berbagai cara penagihan yang konsepnya untuk menakut-nakuti saja. Itu kesimpulannya. Semua jenis penagihan itu mau kasar, mau biasa saja, mau kata-kata penekanan dan sebagainya, itu hanya ingin agar kalian segera melakukan pembayaran, dan itu hanya berupa katanya, tidak ada faktanya. Dan perlu kalian ketahui, pinjaman online legal Julo dan rupiah cepat itu tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Walaupun rame diberitakan sudah ada DC lapangannya, ada yang bilang sudah didatangi 1 kali, 2 kali, 3 kali oleh DC pinjol Julo atau rupiah cepat, itu adalah yang menuliskan kata-kata tersebut adalah DC pinjol tersebut. Oke ya, buat teman-teman, gak usah panik lagi. Apapun penagihannya, yang penting kalian tetap tenang, gak usah mikirin skor kredit bermasalah, gak usah memikirkan data-data masuk Slik OJK. Data masuk Slik OJK itu ambil sisi baiknya saja, ambil sisi positifnya saja, sehingga kalian tidak usah lagi meminjam uang riba dimanapun, mau dipinjol, di koperasi, di bank konvensional, di leasing, di multi finance manapun. Jika data kalian sudah buruk, data kalian sudah masuk Slik OJK, maka Allah akan membukakan pintu rezeki yang lain selain uang riba di pinjaman online. Jadi tetap semangat ya, data masuk Slik OJK adalah suatu hal yang sangat positif bagi kita agar jauh dari riba pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami kesulitan dan permasalahan di dunia ini, baik itu mempunyai permasalahan rumah tangga, mempunyai permasalahan berniaga, mencari nafkah, permasalahan dalam utang piutang dimanapun, mau dipinjol di bank dimanapun, semoga Allah segera memberi kemudahan pada Anda. Semoga segala solusi akan Anda dapatkan, dan ingat, kembalilah ke jalan Allah jika memang kalian sudah tidak kuat lagi dengan segala macam cobaan yang Allah berikan pada Anda, baik itu cobaan dalam hal-hal apapun di dunia ini. Tempat kembali Anda hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kalian selalu berada di jalan Allah, selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, Anda akan diberikan ketenangan hidup, keberkahan hidup, dan selalu mendapatkan ampunan dan selalu mendapatkan berkah dari hidup Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.